ya bersama kakak di sini. Bagaimana kabarnya? Ya, baik sekali. Oke, terima kasih. Sebelum melakukan pembelajaran, kakak akan absen terlebih dahulu ya. Eh, Putri, Fitri, Elsa, Fitra, Adam. Oke, hadir semua ya pada pertemuan kali ini. Baik, sebelum pelajaran kakak mulai, kakak akan memandu doa. Kalian fokus dan berdoa agar pelajaran kita kali ini itu bermanfaat untuk kita. Baik, berdoa dimulai, berdoa selesai. Kakak lihat kalian di sini kurang semangat ya pada siang hari ini. Apa kalian capek? Lelah. Oke, kakak di sini punya yel-yel ya. Namanya itu tepuk semangat. Agar kalian semangat pada siang hari ini, agar semangatnya seperti tadi pagi, yel-yelnya itu baik. Tepuk semangat. 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 Oke, kalian bisa ikuti ya. Ayo, tepuk semangat. 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 Oke, sudah semangat kan pada siang hari ini? Pasti kalian sudah fokus kan? Nah, adapun tujuan pembelajaran kakak pada kali ini, oh iya, sebelum mengetahui tujuan pembelajaran, apa kalian sudah tahu apa materi kita pada siang hari ini? Ya, betul sekali, cara belajar yang efektif. Di sini sudah pernah atau sudah ada yang mencari tahu apa sih itu belajar yang efektif? Oke, belum ya. Baik, tujuan pembelajaran kali ini yaitu jika kakak sudah menjelaskan, kalian mampu menjelaskan kembali apa yang kakak jelaskan. Nah, nanti kakak akan memberikan satu video yang dimana di video itu kalian mampu memahami bagaimana upaya belajar yang baik. Terus dari mengamati video tersebut kalian mampu mengetahui jadwal belajar yang baik. Kita akan masuk ke penjelasan. Tadi kalian bilang itu belum ada yang tahu ya tentang belajar efektif itu apa. Nah, sebenarnya belajar efektif itu terdiri dari dua kata, dari kata belajar dan kata efektif. Nah, kata belajar itu proses kalian melakukan pemaknaan atau proses kalian penyusunan suatu pengetahuan mulai dari kalian mengalami pengalaman refleksi atau serta interpretasi. Nah, dari kata efektif, efektif di sini kalian ada yang tahu apa itu efektif? Sayang sekali tidak ada yang tahu ya. Oke, kakak akan jelaskan. Kata efektif itu bagaimana kalian mengolah atau menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, pembelajaran efektif ini kalian ditekankan untuk belajar secara aktif dalam kelas. Nah, pembelajaran efektif ini proses belajar yang fokus untuk mencapai tujuan kalian. Jadi, maka pembelajaran efektif ini bagaimana kalian melakukan proses pembelajaran, bagaimana kalian melakukan proses pemaknaan, kalian memperoleh pengetahuan dari pengalaman-pengalaman kalian, serta mampu menginterpretasikan waktu belajar yang singkat untuk memperoleh hasil yang maksimal. Oke. Jadi, belajar efektif ini sangat berperan besar untuk mempengaruhi potensi kalian dalam proses belajar. Karena dalam belajar yang efektif, sehingga kalian mampu mengatur waktu kalian dengan baik. Nah, dapat dikatakan apabila kalian melakukan pembelajaran efektif itu kalian dapat tenang, menciptakan suasana tenang, senang, kalian bisa membawa kesan, terus kalian juga bisa menjadi siswa yang sangat berpotensi ke depannya. Jadi, untuk menempuh dan mewujudkan tujuan pembelajaran yang efektif, kalian itu perlu melakukan cara agar pembelajaran yang diinginkan itu tercapai dengan cara yang efektif. Nah, dari yang kakak jelaskan tadi itu mengenai
pengertian dari belajar yang efektif. Nah, dari adik-adik sekalian, apa ada yang bisa mengulang penjelasan mengenai belajar yang efektif itu? Oke, silakan Fitri. Ya, belajar yang efektif itu bagaimana cara kita mengatur proses belajar kita. Benar ya yang dikatakan oleh teman kalian bahwa belajar yang efektif itu bagaimana proses belajar kita dalam mengatur waktu pembelajaran kita agar mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Kakak lanjut ya. Jadi belajar itu merupakan sebuah tindakan kalian aktif untuk memahami. Belajar itu adanya stimulus dan respon antara guru dan siswa. Jadi jika tidak ada stimulus dan respon, maka pembelajaran itu akan sulit kalian terapkan. Jadi tujuan pembelajaran itu di sini Anda itu sebagai siswa dapat memperoleh berbagai pengalaman, berbagai pengetahuan, dan kalian juga dapat memahami tingkah laku, pengetahuan, keterampilan, nilai, norma, dan sebagainya. Jadi, sikap dan perilaku itu menjadi nilai tambahan dalam proses pembelajaran, baik kuantitas maupun kualitasnya. Ya, dalam pelajaran yang efektif itu, kalian sebagai siswa dapat melakukan pembelajaran secara individual atau pembelajaran privat. Di sini pembelajaran individual atau privat itu kalian dapat lakukan melalui les-les privat atau lembaga-lembaga pendidikan yang khusus memang memberikan layanan secara individual kepada kalian. Nah, untuk pelajaran yang efektif, kalian itu mampu atau menciptakan suasana yang rileks, yang kalian tidak merasa tertekan, kalian merasa aman, terus bangkitnya minat belajar kalian. Pembelajaran yang efektif, kalian perlunya fokus terhadap tujuan. Yang pertama itu tujuan kalian. Nah, untuk tujuan kalian ini, apa yang perlu kalian tuju dalam proses pembelajaran? Apa hasil yang perlu kalian harapkan dalam proses pembelajaran? Yang kedua yaitu bagaimana kalian melakukan hubungan relasi atau keseragaman dengan teman kalian. Di sini juga kalian dapat menimbulkan fokusnya kalian dalam suatu proses pembelajaran. Dan selanjutnya itu kalian mampu mengeksplor atau mampu menemukan mengorganisirkan pembelajaran. Nah, dari ini kalian mampu mengasah otak kalian untuk melakukan pertanyaan atau jawaban yang tadi kakak bilang itu adalah stimulus respon. Nah, dalam menciptakan pembelajaran yang efektif itu kalian perlunya menciptakan emosi atau sikap yang positif, yang dimana ini juga merupakan mempengaruhi bagaimana kinerja otak kalian untuk selalu memiliki minat dalam bertanya dan menemukan gaya belajar baik itu secara visual ataupun auditorial. Oke. Selanjutnya itu kalian memperhatikan atau memiliki kemampuan untuk memanage waktu kalian. Jadi, bagaimana kalian belajar dengan nyaman, suasana belajar yang bagaimana kalian tentukan. Jadi kalian yang memilih atau memanage waktu kalian sendiri. Oke. Selanjutnya itu di sini ada yang pernah belajar menggunakan musik yang lembut. Iya, kalian pasti sering kan menggunakan belajar itu menggunakan musik yang lembut. Mungkin karena membantunya konsentrasi kalian, memahami materi yang kalian pelajari. Nah, itu juga merupakan upaya yang dapat kalian lakukan. Selanjutnya yaitu kalian dapat membuat peta konsep pelajaran. Kalian tidak perlu membuat peta konsep pembelajaran yang panjang, yang kakak jelaskan panjang kali lebar, itu kalian tidak perlu. Kalian cuma perlu membuat konsep yang dimana kalian jelaskan sendiri menurut pemahaman kalian. Nah, dari konsep itu kalian dapat mengerti apa yang kakak maksud, apa yang kakak jelaskan dari materi kakak kali ini. Nah, selanjutnya itu
melakukan senam otak. Nah, di sini kakak mempunyai senam otak untuk melatih konsentrasi kalian, yang dimana itu kalian menunjukkan PIS dan TOL. Ini kalian ulang-ulang untuk melatih konsentrasi kalian. Nah, jika kalian bilang PIS tapi bentuknya pistol dan pistol ini bentuknya PIS, itu berarti otak kalian belum sepenuhnya itu konsentrasi terhadap fokusnya ke kakak sendiri. Oke, mari kita coba ya. Itu tol dengan PIS dengan tol. Kita ubah menjadi kanan PIS, kiri tol. Kita ulang bersamaan. Oke, di sini ada yang konsentrasinya terpecahkan. Ya, itu namanya melatih konsentrasi otak kalian. Berarti kalian masih perlu untuk melakukan konsentrasi terhadap pemahaman atau pemaparan materi yang kakak berikan. Baiknya itu, selanjutnya itu perlunya kalian mencari sumber-sumber belajar. Sumber-sumber belajar itu seperti internet. Nah, kalian kan generasi Z ini, jadi banyaknya sumber-sumber pelajaran melalui internet, melalui kalian pasti sering kan membuka YouTube. Nah, di situ kalian bisa menemukan pelajaran. Kalian dapat memahami pelajaran dari membuka internet tersebut. Setelah kakak menjelaskan tadi mengenai belajar yang efektif, upaya belajar efektif itu bagaimana? Nah, jika dari adik-adik sekalian ada yang masih kurang jelas dari penjelasan kakak atau masih ada yang ingin ditanyakan, kakak persilakan. Ya, untuk Putri silakan bertanya. Oke, bagaimana mencapai pembelajaran yang efektif itu? Ya, untuk mencapai pembelajaran yang efektif, yang pertama itu kalian perlu menentukan tujuan dari kalian melakukan pembelajaran. Yang dimana untuk menentukan tujuan dari pembelajaran ini perlunya keoptimalan dalam kalian memproses hasil pembelajaran, yang dimana itu dapat membangkitkan konsentrasi kalian dalam belajar. Yang kedua yaitu belajar dengan teman kalian. Di sini belajar dengan teman kalian itu dapat membangun konsentrasi kalian, yang dimana jika kalian beradaptasi dengan teman kalian, kalian akan memperoleh ilmu, kalian akan mendapatkan ilmu yang baru, dan kalian akan mengulang ilmu itu dengan teman kalian, sehingga kalian dapat paham dari materi tersebut. Yang selanjutnya yaitu kalian dapat melakukan eksplorasi atau penemuan terhadap suatu subjek yang baru, yang dimana ini kalian dapat mengasah otak kalian untuk menanyakan sesuatu, atau kalian juga dapat mengasah otak kalian untuk menjawab pertanyaan. Nah, itu jawaban dari kakak ya Putri. Semoga itu jawaban dapat membantu pemahaman Putri. Lakukan pembelajaran yang efektif ini, kalian diperlukan menyusun jadwal pembelajaran kalian, yang dimana kalian itu memberikan waktu yang cukup untuk istirahat. Yang kedua itu kalian memprioritaskan mana yang perlu kalian dahulukan atau mana yang perlu kalian utamakan. Nah, kalian ini dapat mengulang pembelajaran itu 3 kali dalam seminggu untuk meluangkan waktu berdiskusi ataupun berdiskusi dengan teman ataupun dengan guru kalian. Nah, mengatur waktu yang luang itu sangat perlu kalian lakukan, yang dimana waktu otak kalian lupa itu, jika kalian belajar pagi, maka secara otomatis 24 jam ke depan itu kalian sudah lupa. Nah, jika kalian tidak mengulang waktu belajar kalian itu seperti pada pagi hari ini atau lusa pagi hari lagi, itu kalian akan sulit untuk memahami materinya dan kalian akan lupa. Jika kalian tidak mengulangnya, maka kalian akan lupa. Nah, selanjutnya itu kalian dapat memilih tempat yang nyaman, yang dimana tempat yang nyaman seperti jika kalian nyaman belajar di taman atau melihat tempat-tempat yang asri, silakan kalian belajar. Jika kalian butuh konsentrasi yang sangat fokus, itu silakan kalian belajar di perpustakaan. Nah, jadwal yang sangat baik kalian untuk belajar yaitu jika di pagi hari dan jika di malam hari sebelum kalian tidur.
jadwal belajar yang kalian tetapkan itu tidak perlu 1 jam, 2 jam seperti di sekolah saat ini, tidak perlu. Kalian hanya memerlukan waktu 30 menit untuk mengulang pembelajaran ini, hanya 30 menit. Dan kalian sangat perlu jadwalkan untuk nge-review atau menelaah kembali pembelajaran yang kalian dapat di sekolah. Nah, dari mereview tersebut kalian dapat memahami, dapat mengetahui lagi lebih jauh tentang pembelajaran kita kali ini. Nah, untuk lebih jelasnya, dalam membuat jadwal pembelajaran, menentukan waktu pembelajaran, menentukan waktu belajar itu memang kita anggap sebagai hal yang dilakukan dengan sederhana. Namun jika itu akan diulangkan terus-menerus, maka itu sangat bermanfaat untuk kita sekalian. Oke. Nah, yang perlu kalian garis bawahi adalah belajar dalam kebut semalam itu tidak ada baiknya. Jadi di sini siapa yang belajar dalam kebut semalam saat ujian? Itu tidak baik ya. Waktu yang baik itu kalian mengulang pelajaran seminggu 3 kali ataupun pagi hari dan malam hari dalam proses pembelajaran. Nah, itu penjelasan kakak. Jadi kakak di sini akan memberikan satu video kepada kalian. Nah, dari video itu kalian dapat memahami, kalian menyimak dengan baik apa pesan yang ada di video tersebut. Jika kalian sudah paham, jika video sudah berakhir, kakak akan melakukan kuis kepada kalian dan kalian silakan menjawab apa yang kakak pertanyakan. Baik, silakan menyimak video berikut. Nah, kalian semua tadi sudah menonton kan video yang kakak tayangkan, video yang kakak paparkan di depan. Bagaimana menurut kalian? Apakah videonya itu sangat seru? Oke, sangat seru ya. Jadi dari video tersebut apa yang dapat kalian pahami? Ya, belajar dengan baik itu akan meningkatkan daya kreativitas kita. Betul sekali. Jadi kakak akan bertanya ya, jadwal yang baik dalam pembelajaran itu dilakukan berapa kali ya? Oke, 3 kali dalam seminggu. Terus bagaimana proses kita belajar itu agar efektif? Ya, menentukan tempat yang nyaman untuk kita membutuhkan konsentrasi seperti perpustakaan. Baik, itulah tadi ya. Berhubung jam kali ini akan selesai, waktu kita pertemuan kita dibatasi oleh waktu. Jadi semoga pelajaran kita kali ini kalian dapat pahami, kalian dapat terapkan tentang belajar yang efektif. Nah, kalian kan sudah mampu menjawab pertanyaan dari kakak, sudah memahami video yang kakak terangkan. Pesan kakak itu semoga materi yang kakak sampaikan dapat kalian pahami, dapat kalian terapkan dalam kehidupan kalian. Nah, jangan pernah kalian melakukan pembelajaran itu dalam waktu kebut semalam. Ya, seperti yang kakak tadi jelaskan bahwa kebut semalam itu tidak baik untuk melatih kecerdasan otak kita. Nah, sebelum pembelajaran kita selesai, kakak akan memberikan yel-yel lagi ya untuk pelajaran selanjutnya agar kalian lebih semangat. Oke, yel-yelnya masih sama ya kayak tadi, yaitu tepuk semangat. Masih ada yang ingat? Ya, oke. Ada yang mau pandu ndak? Bagaimana itu tepuk semangat? Baik, silakan dipandu ya. Oke, tepuk semangat. 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 Iya. Baik, kita melakukan doa sebelum kelas ini berakhir. Kakak akan pandu, berdoa, dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, kakak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi, sampai bertemu lagi di pelajaran selanjutnya. Salam, selamat siang untuk adik-adik kakak, dan semoga bermanfaat ya ilmunya. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.